Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas statistika tentang ukuran pencarian data. Ukuran pencarian data yang kita bahas adalah untuk data tunggal. Nah, yang pertama yaitu jangkauan. Yang kedua adalah kuartil, yang ketiga adalah jangkauan interkuartil, dan yang keempat adalah jangkauan semi interkuartil. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu jangkauan. Nah, apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi, kalau kita mempunyai data seorang anak 84, 60, 90, 88, 93, dan 79, berapa jangkauannya? Dengan mudah kita dapatkan nilai terbesar adalah 93, nilai terkecil adalah 60, maka jangkauannya adalah 93 dikurangi 60 sama dengan 33. Nah, jadi cukup mudah. Jangkauan itu hanya dicari yang terbesar dan terkecil, kemudian cari selisihnya. Kemudian yang kedua, ukuran pencarian data yang kedua adalah kuartil. Kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Jadi ada sekumpulan data lalu diurutkan dulu dari terendah sampai tertinggi atau dari terkecil sampai terbesar. Nah, kemudian dicari tengah-tengahnya dulu. Tengah-tengahnya kita sebut sebagai median atau kuartil tengah. Nanti dinotasikan dengan H2. Kemudian separuh yang sebelah kiri dari H2 itu kita cari tengah-tengahnya. Nah, kita sebut sebagai kuartil bawah atau dinotasikan dengan H1. Kemudian separuh yang sebelah kanan dari Q2 kita cari tengah-tengahnya lagi, dan tengah-tengahnya itu kita sebut sebagai Q3. Nah, itu kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, atau Q1, Q2, dan Q3. Sebagai contoh, misalnya ada data 9, 5, 7, 8, 9, 4, 6. Berapakah H1, H2, dan H3-nya? Terlebih dahulu kita urutkan data itu dari yang terendah sampai yang tertinggi atau yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah data diurutkan, kita cari tengah-tengahnya. Kalau ini ada, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai, maka tengah-tengahnya adalah 7 plus 1 bagi 2. Jadi urutan keempat ini sebagai H2-nya. Jadi kita tentukan dulu H2-nya, yaitu 7. Setelah itu, separuh data yang di sebelah kiri H2 itu kita cari tengah-tengahnya lagi. Nah, dalam hal ini adalah 5. Berarti 5 itu adalah H1. Kemudian separuh data yang sebelah kanan kita cari tengah-tengahnya lagi, yaitu 9. Nah, 9 itu kita sebut sebagai H3. Baik, kita simpulkan bahwa H1-nya 5, H2-nya 7, dan H3-nya 9. Nah, ini contoh kedua. Datanya belum urut. Berapakah H1, H2, H3? Jadi data yang diberikan kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke besar, yang paling besar. Nah, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Nah, kita diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ukuran atau 8 nilai, maka tengah-tengahnya adalah 8 tambah 1 bagi 2, yaitu 4,5. Maka pada urutan antara 4 dan 5, itulah Q2-nya. Jadi yang di tengah-tengah, ya. Q2-nya 7. Kemudian separuh yang kiri, atau tengah-tengah dari separuh yang di sebelah kiri, kita sebut sebagai Q1. Nah, dalam hal ini adalah di antara 6 dan 7, maka 6 tambah 7 bagi 2. 6,5, itu Q1-nya. Dan Q3-nya adalah antara 8 dan 9, berarti 8 tambah 9 bagi 2, 8,5, itu Q3. Jadi kita peroleh Q1-nya 6,5, Q2-nya 7, dan Q3-nya 8,5. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, atau Q3 dikurangi Q1. Nah, dari contoh 2 yang tadi, kita peroleh Q1-nya 6,5, Q3-nya 8,5. Berarti dari contoh itu kita dapatkan jangkauan interkuartilnya adalah 8,5 dikurangi 6,5 atau 2. Nah, jadi kalau mencari jangkauan interkuartil, setelah kuartil-kuartil kita dapatkan, lalu jangkauan interkuartil itu kita cari dengan cara mencari selisih antara Q3 dan Q1, atau Q3 dikurangi Q1. Nah, yang keempat adalah jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil ini adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartil tadi adalah Q3 dikurangi Q1, nah ini dibagi 2, atau setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, demikian bahasan kita pada kesempatan ini tentang ukuran pencarahan data untuk data tunggal. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.